Selamat sore semua. Selamat sore. Apa kabar hari ini? Baik. Baik, perkenalkan nama saya Helga Liana Halek. Saya mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Kupang, jurusan Kesehatan Gigi. Tujuan saya ke sini adalah untuk melakukan penyuluhan tentang karies gigi. Sebelum saya menyampaikan materi tentang karies gigi, apakah ada yang tahu apa itu karies gigi? Tidak. Baik, apa itu karies gigi? Karies gigi adalah jaringan gigi yang ditandai dengan kerusakan jaringan gigi. Karies gigi ini disebabkan karena suka makan makanan yang manis dan malas menggosok gigi, sehingga sisa makanan akan bersarang di sela-sela gigi, dan lama-kelamaan sisa makanan dan bakteri di gigi berubah menjadi asam dan akan menyebabkan karies gigi. Yang kedua, proses terjadinya karies gigi berawal dari sisa makanan yang tidak dibersihkan, maka akan melekat di permukaan gigi dan lama-kelamaan akan membentuk suatu endapan atau lapisan lunak yang disebut plak. Dan plak tersebut terdapat banyak kuman yang bercampur dengan air liur dan menghasilkan zat asam. Zat asam ini akan melarutkan lapisan gigi dan akhirnya gigi menjadi berlubang. Yang ketiga, penyebab terjadinya karies gigi. Yang pertama, permukaan gigi terdapat gangguan tertentu yang dapat mempertinggi faktor resiko terkena karies. Yang kedua, bakteri kariogenik mulut merupakan tempat perkembangan bakteri. Yang ketiga, karbohidrat yang difermentasi bakteri pada mulut seseorang akan merubah glukosa, fruktosa, sukrosa menjadi asam laknat melalui sebuah proses glikolisis yang dicabut karena fermentasi. Yang keempat, waktu, tingkat frekuensi terkena dengan lingkungan yang dikariogenik dan dapat mempengaruhi perkembangan karies. Baik, setelah teman-teman mendengar penyuluhan dari saya, apakah ada pertanyaan? Saya minta Kak jelaskan bagaimana cara mencegah karies gigi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kakak. Pertanyaannya, bagaimana cara pencegahan karies gigi? Jadi yang pertama itu kita mencegahnya dengan menyikat gigi secara teratur 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Yang kedua, kurangi makanan yang manis dan lengket. Yang ketiga, mengonsumsi makanan yang berserat dan berair. Dan yang keempat, kontrol kesehatan gigi ke dokter gigi minimal 3 bulan sekali untuk anak-anak dan 6 bulan sekali untuk orang dewasa. Apakah jawabannya diterima? Apakah kakak mengerti dengan jawaban yang saya berikan? Iya, sudah mengerti Kak, dan jawabannya pas. Baik, terima kasih Kak. Baik, apakah ada yang mau bertanya lagi? Saya Kak, Ya. saya mau bertanya kepada kakak bagaimana cara pengobatan karies gigi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kakak. Cara pengobatan karies gigi itu yang pertama adalah melakukan penambalan, dan yang kedua itu pengobatan saluran akar dan pencabutan. Apakah jawabannya dimengerti? Mengerti Kak, terima kasih. Baik, terima kasih Kak. Baik, apakah ada teman-teman yang mau bertanya lagi? Saya Kak, Ya. saya mau bertanya proses terjadinya karies gigi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kakak. Proses terjadinya karies gigi itu berawal dari sisa makanan yang tidak dibersihkan, maka akan melekat di permukaan gigi dan lama-kelamaan akan membentuk suatu endapan yang lunak yang disebut dengan plak. Dan plak tersebut terdapat banyak kuman yang bercampur dengan air liur dan menghasilkan zat asam. Zat asam itu akan melarutkan lapisan gigi dan akhirnya akan membentuk suatu lubang pada gigi. Apakah jawabannya dimengerti? Dimengerti Kak.
Baik, terima kasih Kak. Baik, setelah teman-teman memberikan pertanyaan kepada saya, sekarang saya yang akan memberikan pertanyaan kepada teman-teman. Pertanyaannya, apakah teman-teman masih ingat apa itu karies gigi? Masih Kak, Ya, silakan dijawab. saya Kak. Karies gigi adalah jaringan gigi dan ditandai dengan kerusakan jaringan gigi. Karies gigi disebabkan karena sukanya makan makanan yang manis dan malas menggosok gigi, sehingga sisa makanan akan bersarang di sela-sela gigi. Lama-kelamaan sisa makanan dan bakteri di gigi berubah menjadi asam dan menyebabkan gigi berlubang. Baik, terima kasih Kak untuk jawabannya. Baik, pertanyaan kedua adalah, apakah ada yang masih ingat gejala-gejala terjadinya karies gigi? Saya Ya, Kak. gejalanya yang pertama sakit gigi, terus yang kedua terlihat adanya lubang gigi, yang ketiga bau mulut, dan yang keempat nyeri pada saat menggigit. Oke, baik, terima kasih untuk jawabannya Kak. Iya, sama-sama. Baik, setelah kita melakukan tanya jawab, di sini saya akan menyimpulkan kembali materi yang sudah dibahas. Apa itu karies gigi? Karies gigi adalah